Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat datang di ibadah pada hari ini, hari Minggu Advent kedua, tanggal 5 Desember 2021. Atas nama Badan Pengurus PRK Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang di ibadah Minggu saat ini. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yohanes Linandi. Kami ucapkan selamat beribadah kepada semua jemaat, dan juga kepada mereka yang baru pertama kali hadir dalam ibadah PRK saat ini, maupun jemaat yang mengikuti video live streaming di rumah. Marilah kita siapkan hati kita masing-masing kepada Tuhan, sambil mendengarkan lagu dan nyanyian rohani melalui instrumental solo yang dipimpin oleh Kantoria, lagu Kidung Jemaat 91, ayat 1 dan 2, Putri Sion. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur kita memasuki Minggu Advent yang kedua. 2 lilin telah dinyalakan, kegelapan semakin dikalahkan oleh terang Kristus. Kristus telah datang dan kita boleh bersama-sama mempersiapkan hati kita menyambut kedatangannya. Mari kita bangkit berdiri sebelum kita memulai ibadah kita. Op deze tweede Adventszondag komen we samen bij elkaar en we beginnen onze dienst met het belijden dat onze hulp in de naam van de Heer is, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en hij laat nooit los het werk van zijn handen. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Als aanvangstekst lees ik uit Zefania 3, vers 14 en 15. Ik zal lezen in het Indonesisch. Zefania 3 ayat 14 dan 15. Bersorak-sorailah, hai putri Sion. Bertempik soraklah, hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu.
telah menebas binasa musuhmu, Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Wees verheugd, dochter Sion. Dat is het lied dat we net als eerste lied hebben gezongen. Laten we samen bidden. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kami boleh beribadah bersama sebagai jemaat-Mu. Baik kami yang hadir di rumah-Mu maupun kami yang mengikuti ibadah melalui kebaktian melalui online. Tuhan, Engkau mempersatukan kami sebagai saudara, sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih dan pemeliharaan-Mu, khususnya di minggu-minggu yang telah berlalu. Di tengah keadaan dunia yang tidak menentu, di tengah situasi pandemi yang kami tidak tahu arah ke depannya, Engkaulah perlindungan kami. Sebagaimana firman-Mu dalam Sefanya mengatakan bahwa Engkau adalah Raja, dan kalau Tuhan ada di tengah-tengah kami, maka kami tidak usah takut, karena Engkaulah yang memelihara dan memimpin kehidupan kami. Kami mengandalkan hidup kami, bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan orang-orang yang kami kenal, tetapi karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, kami mengucap syukur karena Minggu Advent yang kedua boleh kami masuki, bahwa terang Kristus datang di tengah kegelapan dunia ini. Tuhan, di hadapan-Mu kami datang pada minggu ini, dan kami mau mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mau membawanya secara pribadi. Heere God, wij danken U voor Uw liefde en genade, dat we samen als Uw gemeente hier in de kerk en ook thuis die de dienst online volgt, samen bij elkaar mogen zijn om U te loven en te prijzen. Wat bent U goed, o Heer. U zorgt voor ons elke dag opnieuw. Uw genade is zo groot. En U toont Uw liefde door de komst van Uw Zoon Jezus Christus. Dat we vandaag de tweede Adventzondag mogen binnentreden. Heer, U kent ons leven. Al onze gedachten, onze daden zijn voor U bekend. Daarom komen wij tot U en belijden wij al onze zonden en tekortkomingen in stilte. Ya Tuhan, inilah diri kami. Basuhlah kami oleh darah anak-Mu Yesus Kristus di atas kayu salib. Sucikan kami agar kami layak di hadapan-Mu, dan biarlah Roh-Mu yang kudus membentuk kami menjadi alat di tangan-Mu, ya Tuhan. Inilah doa kami demi Kristus Tuhan. Heer God, vergeef ons door Uw Zoon Jezus Christus en vernieuw ons door Uw Heilige Geest. Amen. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita boleh mendengarkan berita anugerah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh anugerah, yang mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita. Saya membacakan petunjuk hidup baru dari Yesaya 55 ayat 6 sampai yang ke-9, Richtsnoer voor levensvernieuwing. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Geliefde gemeente, we mogen de Heer zoeken in ons leven, wetende dat Hij
Zijn weg kent voor ons. En de weg van de Heer is groter dan onze gedachten. Beter dan onze wegen. En zo mogen we deze week met vertrouwen deze week binnentreden. Lagu Advent yang dikenal dari Kidung Jemaat 107, kita nyanyikan bait yang pertama, Terbitlah Kegelapan. Kita mau berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mau mengundang sebentar lagi Ibu Belato untuk membacakan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, kami membuka hati dan pikiran kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau meneranginya, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami boleh mengerti dan firman-Mu itu boleh menyentuh hidup kami, menguasai hidup kami, mengubah kami, sehingga kami boleh membawa firman-Mu dalam kehidupan kami. Di tengah dunia yang gelap ini, biarlah terang Kristus boleh bersinar melalui dan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Heer God, wij vragen u nederig, wilt u door uw Heilige Geest tot ons spreken, zodat wij uw woord mogen begrijpen en dat uw woord ons grijpt en dat wij veranderd mogen worden door uw woord. En dat wij uw woord mogen uitdragen, zodat het licht van Christus overal mag schijnen. Spreek tot ons door uw geest. Amen. Jemaat yang Tuhan kasihi, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 8 ayat 23 dan Yesaya 9 ayat pertama sampai 6 yang berbunyi, kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi cerahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan
di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Begini jauh bunyi firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, Maranatha. Geliefde gemeente, het subthema van vandaag is de wonderbare raadsman. En het thema van Perkie in deze adventsweken, intiem zijn met de geest van God, wachten op de wederkomst van Jezus. Ik zal preken in het Indonesisch en de Nederlandse vertaling volgt u via de scherm. Sang Penasihat Ajaib. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Bayangkan Anda ada di persimpangan jalan. Dan pertanyaannya, arah mana yang Anda pilih? Kalau pilihannya dua, masih mungkin kita bisa bayangkan. Mau ke kiri atau ke kanan. Tapi kadang kita harus banyak pilihan. Atau tetap berjalan. Atau bahkan kalau ada di persimpangan jalan seperti ini, itu makin membingungkan lagi. Itu pilihannya begitu banyak. Seperti itulah dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak pilihan yang harus kita ambil. Dan siapa yang belum pernah ada dalam situasi seperti itu? Ada saat-saat dalam hidup di mana kita harus mengambil keputusan. Misalnya pertanyaan-pertanyaan yang penting. Masih remaja, pemuda, jurusan pendidikan apa yang saya pilih? Mungkin orang tua pengen saya studi ini, tapi saya sendiri pengen studi yang lain. Bagaimana? Apa yang harus saya pilih? Pekerjaan apa yang akan saya lakukan? Dengan siapa saya akan menikah? Di mana saya akan tinggal? Bagaimana saya menghadapi kesedihan dan kesulitan? Dan kalau saya menghadapi konflik, bagaimana saya menghadapinya? Dan bagaimana saya membesarkan anak? Bagaimana saya menghadapi kesendirian kalau saya tetap sendiri dalam hidup ini? Kita semua bergumul dengan banyak pertanyaan. Hidup adalah terus-menerus memilih dan membuat keputusan. Dan hal yang mendasar adalah pilihan yang kita buat hari ini itu dapat mempengaruhi masa depan kita. Dan kita semua ada sekarang karena pilihan di masa yang lalu. Mungkin Bapak Ibu datang ke Belanda karena pilihan di masa lalu. Dan ini menentukan masa depan yang selanjutnya. Juga masa depan anak, cucu, dan seterusnya. Karena itu tidak aneh kalau kita mencari penolong atau penasehat. Untuk setiap pertanyaan dalam hidup ini ada penasehat yang bisa kita hubungi. Dan untuk itu kita bersyukur. Ada penasihat keuangan, psikolog, dokter, ahli diet, pengacara, pembimbing rohani, dan sebagainya. Coba saja Anda lihat acara terkenal di televisi yang memberikan nasihat. Paling tidak dulu ada Dr. Phil atau Neni untuk membesarkan anak. Atau zaman dulu ada Oprah Winfrey. Dan semakin banyak tanggung jawab seseorang, semakin dia membutuhkan penasehat. Perdana Menteri atau Presiden, itu penasehatnya banyak sekali. Apalagi kita tahu sekarang di pandemi ini ada di Belanda ada OMT. Itu satu tim ahli-ahli dengan bidang-bidangnya yang memberikan petunjuk. Karena seorang Perdana Menteri tidak bisa mengetahui segala sesuatu. Perdana Menteri atau Presiden pasti penasihatnya banyak. Ada penasihat politik, penasihat ekonomi, militer, dan sebagainya.
Nah, penasehat adalah seorang yang bisa kita percaya dan bisa memberikan nasihat. Pertanyaannya adalah, apakah semua orang bisa jadi penasehat? Tidak. Syarat yang paling penting adalah penasehat itu dia menguasai atau mempunyai pengetahuan yang cukup, yang spesifik sebagai dasar untuk memberikan nasihat. Dan selanjutnya, seorang yang harus bijaksana. Jemaat sekalian, kita memasuki minggu Advent yang kedua. Kita membaca nubuat dari Nabi Yesaya mengenai kedatangan Mesias. Melalui kedatangan Mesias, zaman yang baru telah tiba. Inilah hari yang yang telah lama dinanti-nantikan oleh seluruh ciptaan Tuhan. Ini hari di mana terang bersinar dalam kegelapan dan kegelapan menjadi lenyap. Ini adalah hari di mana kesedihan diganti menjadi sukacita. Sukacita yang besar. Ini adalah hari di mana kemenangan menggantikan penindasan dan perbudakan. Pembebasan ini akan dialami oleh kaum Yehuda, yaitu dua suku, kerajaan dua suku di selatan, yang di zaman Yesaya hidup di dalam perbudakan, di bawah kekuasaan Asyur. Tetapi pembebasan ini lebih besar dari pembebasan untuk bangsa Yehuda. Karena ini adalah hari penyelamatan untuk seluruh dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Zaman yang baru tiba melalui kedatangan Sang Mesias. Mengenai siapa Yesaya berbicara di sini? Di sini Yesaya bernubuat tentang kelahiran Yesus Kristus. Padahal itu dia katakan 700 tahun sebelum kelahiran Kristus. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ada 4 nama yang dinubuatkan untuk anak ini. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Net als een geboortekaart, dan krijgen we de geboortekaart met 4 namen van de Mesias. Dari 4 nama yang istimewa ini, hari ini kita khususnya merenungkan nama yang pertama, yaitu penasehat ajaib. Kita baru saja tadi bicara tentang syarat-syarat untuk menjadi penasehat yang baik. Pertanyaannya adalah, apakah Sang Mesias ini memenuhi persyaratan ini? Ya, tidak diragukan lagi. Hal yang sama dinubuatkan Yesaya selanjutnya. Kalau kita baca pasal 11 ayat 2, dikatakan, Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi Sang Mesias akan memiliki kebijaksanaan yang berkelimpahan. Bahkan lebih daripada raja yang paling bijaksana di dalam Alkitab, yaitu Raja Salomo. Mesias memiliki kebijaksanaan yang lebih besar lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap penasehat itu punya keterbatasan. Karena tidak ada orang yang ahli dalam segala aspek kehidupan. Karena itu, seorang penasehat pun membutuhkan penasehat lain untuk bidang yang lain. Misalnya, karena masalah manusia itu begitu kompleks. Misalnya, apakah Bapak Ibu tahu kalau dalam operasi yang besar ada berapa banyak dokter dan perawat yang ada di ruang operasi itu? Ada yang tahu? Paling banyak bisa berapa orang? Ada yang bekerja di rumah sakit di sini? Bisa berapa orang? 10? Saya tidak tahu berapa tepatnya, tapi tentu lebih dari 1. Ini saya alami sendiri pada waktu operasi kecil, waktu amandel saya dicabut. Itu operasi amandel, operasi sederhana.
apalagi pada operasi yang besar. Kenapa? Karena semua ahli, dokter dan perawat saling membutuhkan nasihat satu dari yang lain. Lebih lanjut lagi, tiap penasihat itu butuh penasihat lain dalam kehidupan pribadinya. Misalnya, ahli diet, tidak usah kita ajari bagaimana bisa tetap langsing dan sehat, tidak usah diajari, karena itu memang bidangnya. Tapi kalau dia tetap sehat, sampai umur tua, kan butuh pensiun. Nah, itu dia butuh nasihat dari ahli keuangan, supaya cukup tabungan pensiunnya. Jangan sampai nanti sehat terus tapi pensiunnya tidak ada. Jadi dia butuh itu. Nah, di sini letak perbedaan semua penasehat dunia ini dengan Yesus. Perbedaannya adalah Yesus tidak membutuhkan nasihat dari manusia. Ini ditulis oleh Paulus di Roma 11 ayat 33 dan 34. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Kristus adalah ajaib, luar biasa. Semua yang ada padanya patut dikagumi. Dia adalah pribadi yang ajaib, Allah sekaligus manusia. Hidupnya di bumi adalah ajaib. Ia mengubah air menjadi anggur. Ia menyembuhkan dan membebaskan orang-orang. Ia mengampuni dosa dan memberikan arti yang baru bagi kehidupan. Ia mengubah salib menjadi tempat di mana kasih Allah dan dosa kita bertemu. Kata-katanya ajaib, indah, penuh kesederhanaan, tetapi sekaligus penuh kedalaman, penuh makna. Dan kematiannya juga ajaib. Pada waktu Kristus mati di kayu salib, langit gelap, gelap gulita, terjadi gerhana matahari, kita baca di dalam Alkitab. Kematiannya ajaib. Ia memberikan dirinya sebagai anak domba Allah dan ia bangkit dari kuburnya. Yesus adalah penasihat yang paling baik yang dapat kita bayangkan. Kita membutuhkan seorang yang dapat menolong kita dan mengerti kita. Dan tadi kita baca namanya adalah Bapa yang kekal. Karena ia adalah Allah, dia bisa menolong kita. Ia punya semua kebijaksanaan dan kemampuan untuk membimbing kita. Dan karena ia telah menjadi manusia, ia mengerti perasaan kita. Ia mengenal kita sepenuhnya lebih dari orang lain dan ia mengasihi kita. Yesus adalah penasihat ajaib. Yang kita butuhkan adalah orang yang dapat menolong kita dan mengerti kita. Kadang kita ketemu orang yang mau menolong, tapi tidak mengerti kita. Kadang kita ketemu orang yang mengerti kita, tapi tidak bisa menolong kita. Tapi Kristus, ia mampu menolong dan ia mengerti kita. Saya ingin memberikan perbedaan penting selanjutnya antara Yesus dan penasihat yang lain. Jika kita datang kepada penasihat untuk meminta nasihat, sangat penting kita bisa mengajukan pertanyaan yang tepat. Karena kalau pertanyaannya salah, nanti nasihatnya salah. Dan kemudian kita harus datang lagi. Dan yang kagetnya, seminggu kemudian kita dapat tagihan ganda, double faktur. Kenapa? Ya, tanyanya 2 kali, makanya tagihannya 2 kali. Itu juga belum terjawab pertanyaannya. Tapi kalau kita datang kepada Kristus, dia bukan hanya tahu jawabannya, tapi dia juga tahu pertanyaannya. Ia tahu pertanyaan yang mungkin kita tidak dapat ungkapkan dengan kata-kata.
Karena dalam kehidupan ini kadang kita sendiri tidak tahu. Misalnya kita merasa kita ada dalam keadaan tertentu, ada orang bertanya, kamu kenapa? Nggak tahu, saya nggak tahu kenapa. Tapi pokoknya nggak enak aja rasanya. Kita tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Kadang-kadang kita juga tidak tahu diri kita sepenuhnya. Tapi Kristus, dia tahu pertanyaannya. Dan ia tahu jawabannya. Karena itu, seorang komentator Alkitab, Matthew Henry pernah berkata demikian. Nasihat dari Tuhan adalah madu untuk lidah kita. Harmoni untuk telinga kita. Kesehatan untuk tubuh kita. Kebahagiaan untuk jiwa kita. Dan pengharapan untuk hati kita. Pertanyaannya yang berikut adalah, bagaimana Tuhan memberikan nasihat kepada kita? Ia memberikan nasihat melalui Alkitab, melalui firman-Nya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kemudian, ia memberikan nasihat melalui Roh Kudus-Nya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Karena itu haruslah kita peka terhadap suara Roh Kudus dalam hidup kita. Ia memimpin, ia memberikan nasihat melalui Alkitab, melalui Roh Kudus-Nya. Tuhan juga memberikan nasihat melalui situasi-situasi tertentu yang diizinkannya dalam hidup kita. Dan yang terakhir, Allah memberikan nasihat kepada kita melalui orang lain. Meminta nasihat itu penting. Tapi lebih penting lagi, kepada siapa kita minta nasihat. Jangan pergi hanya kepada orang yang kemungkinan besar hanya akan mengatakan apa yang ingin kita dengar. Masih ingat cerita tentang Raja Rehabeam di 1 Raja 12? Dia minta nasihat tetapi kepada teman-temannya saja. Teman-temannya itu bukannya kasih nasihat tapi justru memanas-manasi dia. Teman-temannya itu pengen supaya dia makin kekuasaannya makin besar. Makanya teman-temannya bilang, kamu harus tindas bangsamu. Supaya pajak makin besar, mereka jadi takut sama kamu. Sedangkan penasihat-penasihat yang lain, dia tidak mau dengarkan. Dia hanya mau dengar orang yang mau ia dengarkan. Seringkali itu yang terjadi. Padahal yang terbaik adalah ceritakan situasi kita kepada orang yang sudah lama berjalan bersama Kristus. Karena itu cari orang Kristen yang bijaksana, yang bukan hanya mau menyenangkan hati kita kalau kita minta nasihat. Saya ingin mengakhiri khotbah ini, Bapak Ibu sekalian, dengan sebuah cerita mengenai seorang misionaris di Cina. Dia cerita tentang perjalanannya yang menegangkan dari Yangzheng di Cina pada masa pengambil alihan kekuasaan oleh pihak komunis. Dan misionaris ini sangat takut akan keselamatannya dan ia putus asa. Dia takut nyawanya terancam. Kemudian ada seorang anak perempuan umur 13, anak sekolah minggunya. Dan anak itu berusaha menghibur dengan berkata, Ibu, jangan lupa apa yang Ibu ceritakan kepada kami mengenai Musa di padang gurun. Musa, kita tahu ceritanya, bahwa sekalipun ada banyak bahaya, banyak tantangan dari dalam dan luar, tapi selama 40 tahun dipimpin oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ingat Musa. Kemudian misionaris itu begitu putus asa, dia menjawab, ya anakku, aku ingat tentang Musa, tapi saya bukan Musa. Dan tahukah Anda apa jawaban anak perempuan itu? Jawaban yang sangat bijaksana. Dia katakan,
Memang ibu bukan Musa, tetapi Tuhan masih tetap Tuhan yang sama. Tuhan tetap Tuhan yang sama, yang memimpin Musa dan memimpin kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah kita berada dalam persimpangan jalan yang penting dalam hidup kita saat ini, di mana kita harus membuat keputusan? Atau apakah kita tidak tahu bagaimana kita harus menghadapi hal-hal tertentu dalam hidup ini, apalagi dalam masa-masa pandemi ini? Dalam situasi apapun, mari kita datang kepada Kristus Tuhan kita. Ia lahir untuk kita semua, Ia diberikan untuk kita, dan Ia masih tetap Tuhan kita. Mari kita cari nasihat kepadanya tiap hari. Padanya kita dapat meletakkan semua persoalan hidup kita. Kita dapat mencurahkan isi hati kita. Dan biarlah Kristus memimpin hidup kita setiap hari. Karena Ia tidak berubah. Ia adalah penasihat yang ajaib di masa lalu. Ia penasihat ajaib di masa kini. Dan Ia akan tetap menjadi penasihat ajaib di masa depan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Geloof in God de Vader, machtige, schepper van de hemel en de aarde. En Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, ontvangen is van de Heilige Geest. Hakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memasuki doa syafaat, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk minggu yang indah yang Kau berikan. Terima kasih di minggu Advent yang kedua ini kami boleh diingatkan siapakah Kristus, siapakah Sang Mesias itu. Namanya yang sudah dinubuatkan. Ia yang adalah penasihat yang ajaib. Tuhan, kami bersyukur karena di dalam Kristus kami boleh menemukan nasihat yang terbaik yang mau memimpin kehidupan kami. Tuhan, kami tidak sendiri dalam hidup ini. Sehingga kami tidak salah jalan. Tuhan, kami berdoa untuk banyak orang yang sedang bergumul dan harus menentukan jalan dalam kehidupannya. Apakah itu anak muda, orang tua, dalam kehidupan kami. Kami memohon kiranya Engkau memberikan pimpinan-Mu dan terang-Mu dalam kehidupan kami. Khususnya di masa-masa pandemi ini kami mau mendoakan untuk pemimpin-pemimpin bangsa di Belanda, di Indonesia, di seluruh dunia. Pemimpin-pemimpin yang harus menentukan keputusan, kebijakan-kebijakan yang sulit. Karena kebijakan itu akan mempengaruhi banyak hal, mempengaruhi ekonomi dan sebagainya. Kebijakan-kebijakan yang sulit. Kami memohon biarlah hikmat Kristus boleh menguasai mereka, ya Tuhan.
Dan biarlah kami boleh senantiasa mendoakan pemimpin-pemimpin bangsa kami. Karena mereka sangat membutuhkan doa dan dukungan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu di seluruh dunia. Khususnya mempersiapkan diri memasuki di minggu-minggu Advent yang kedua ini, mempersiapkan diri untuk perayaan Natal. Biarlah hati kami boleh dipersiapkan untuk dengan penuh sukacita menyambut kelahiran Yesus. Ya Tuhan, kami juga diingatkan bahwa sebagaimana tema Perki di minggu Advent ini, agar kami boleh mempersiapkan diri karena Kristus akan datang kedua kalinya. Tidak lagi sebagai bayi yang lemah, tetapi sebagai hakim yang penuh kekuasaan, raja di atas segala raja. Dan biarlah Tuhan, hidup kami boleh memuliakan Engkau, sehingga kalau Engkau datang kembali, Engkau boleh melihat kami sebagai anak-anak-Mu yang setia, mengikut dan melayani Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk pendeta, majelis, pengurus dari Perki Nederland, juga untuk Perki Amsterdam Zuidoost. Engkau tahu dalam segala pergumulan yang ada, kiranya Engkau memberikan pimpinan dan berkat-Mu, ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit, untuk untuk Steve de Vreites, Ibu Ade Marpaung, Ibu Nona Rusli Maitimu, Ibu Giok Mokhtar, Ibu Nani Pardede, Ibu Lis Rampen, Bapak Will Mostert. Ya Tuhan, untuk nama-nama ini kami berdoa. Kami mohon belas kasihan-Mu, ya Tuhan. Ada nama yang sudah lama sekali kami doakan, yang sudah lama bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan, Kau mengenal mereka lebih dari siapapun. Kadang kami sendiri tidak tahu pertanyaan yang harus kami ajukan, tapi Engkau tahu segala sesuatu. Karena itu kami memohon anugerah-Mu, dan biarlah Engkau menjamah mereka satu persatu. Engkau menganugerahkan mereka kesembuhan, ya Tuhan, dan Engkau yang memulihkan mereka. Dan biarlah mereka boleh diberikan kekuatan, dan mereka boleh tetap percaya kepada Tuhan dalam setiap saat. Berkati juga keluarga yang mendampingi mereka, segala proses pengobatan yang mereka dapatkan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk Bapak John Irawan yang berulang tahun. Bapak John Irawan yang juga hari ini mengiringi kami dengan keyboard. Bapak John yang senantiasa penuh semangat melayani Engkau. Tuhan, terima kasih untuk usia yang baru. Berkati Bapak John, penuhi Bapak John dengan kekuatan dan sukacita dari Tuhan untuk terus hidup dan melayani Engkau. Berkati Bapak John di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dalam segala sesuatu yang ia lakukan tiap-tiap hari. Tuhan, kami berdoa untuk biarlah kami di minggu-minggu Advent ini, kami boleh mempersiapkan hati kami untuk perayaan Natal. Tuhan, kami serahkan minggu yang baru ini ke dalam tangan-Mu, dan biarlah sukacita-Mu boleh memenuhi dunia ini. Dan biarlah kerajaan-Mu yang penuh dengan kebenaran dan keadilan boleh semakin nyata di dunia ini. Inilah doa kami ya Tuhan, dan kami mau berdoa untuk persembahan yang nanti kami akan berikan di akhir kebaktian. Kami berdoa biarlah dengan sukacita kami boleh memberikannya, dan biarlah seperti Engkau boleh memberkati 5 roti dan 2 ikan menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian Engkau memberikan berkat-Mu untuk persembahan yang akan diberikan untuk menjadi alat di dalam pelebaran dan perluasan kerajaan-Mu. Tuhan, berkatilah kami di minggu yang baru ini, biarlah kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Inilah doa kami, dan kami menutup dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya untuk kita memberi persembahan. Marilah dengan sukacita dan penuh syukur kita memberi persembahan kita bagi Allah. Terpujilah Tuhan. Sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 96 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Nah, untuk itu kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayatnya yang pertama. Tuhan betapa banyaknya. Terima kasih. Kita akan menyanyikan nyanyian penutup dari Kidung Jemaat 422, bait yang pertama sampai ketiga, Tuhan berpesan. Mari kita bangkit berdiri. Masing-masing di sekitarnya, hari bersinar. Lilin-Mu kulihat masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinar. Sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Amen. Shalom. Atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Perki di Negeri Belanda dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Johannes Linandi yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini dan juga kepada Bapak Joni Irawan serta tim Kantoria yang telah mengiringi musik dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang Bapak Ketua untuk memberikan bingkisan Natal. Atas nama Jemaat dan Badan Pengurus PKM Zuidoost, kami mempunyai bingkisan Natal untuk Bapak Pendeta Linandi. Salam hangat untuk keluarga dan Jemaat GKIN. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, Minggu tanggal 12 Desember, ibadah akan diadakan di gedung gereja ini, The New Stad, dan akan dipimpin oleh Pendeta Francis Makatipu Kambai. Perayaan Natal Minggu tanggal 12 Desember 2021 akan diadakan di Perki Voorbrug dan Perki Arnhem Gelderland. Minggu 19 Desember, Perki Den Haag dan Perki Zwolle juga akan merayakan Natal. Sabtu tanggal 25 Desember, Perki Amsterdam Zuidoost merayakan ibadah Natal di gedung gereja The Nieuwe Stad yang akan dimulai dari jam 4 sampai jam 6 sore. Onder Voorbehoud. Kita menunggu dari berita selanjutnya dari regering of wij na 5 uur ook mogen samen zijn. Kolekte yang telah didoakan dapat Anda kirimkan ke rekening Perki setempat, dan untuk Jemaat Perki Amsterdam Zuidoost Anda dapat mengirimkannya ke rekening Perki Belmermeer di Amsterdam. Sekian warta Jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Om Rensi juga akan memberikan bunga untuk, silakan. Nog een korte mededeling voor de jarige Bapak John Irawan. We hebben een kleine boeket voor u. Bedankt voor al die bedieningen, voor gezang, voor alles voor Perki Zuidoost. God zegen, nog lang leven. Alsjeblieft.